Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elma Tahira Husnun, NIM 15641709719 dari kelas IP3C Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas dari tata kelola pemerintahan. Adapun materi yang ingin saya paparkan yaitu mengenai tantangan dalam keterbukaan informasi publik good governance. Gambaran umum mengenai keterbukaan informasi publik good governance. Di era globalisasi sekarang ini, suatu informasi menjadi sangat cepat tersebar dan sangat penting. Dalam menyikapi era keterbukaan informasi ini, sekaligus sebagai upaya demokratisasi, maka pemerintah Indonesia menyiapkan dan menyelenggarakan suatu kebijakan untuk mengatur keterbukaan informasi tersebut. Aturan keterbukaan informasi publik yang dibuat oleh pemerintah, selain mengatur tentang kebebasan memperoleh informasi, juga menyediakan segala macam informasi tentang pemerintahan, agar masyarakat dapat mengetahui apa saja tindakan pemerintah dalam penyelenggaraan negara, sehingga transparansi dan tanggung jawab pemerintah kepada publik terrealisasikan dengan baik. Keterbukaan informasi publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 merupakan hasil dari usaha-usaha yang dilakukan oleh semua pihak yang mendukung tata pemerintahan yang baik atau good governance di Indonesia. Meskipun dalam Undang-Undang KIP terdapat beberapa pengecualian untuk informasi yang dapat dibuka, namun badan publik yang terdiri dari lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lainnya yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD wajib membuka diri untuk menyampaikan informasi kepada publik. Tantangan dalam keterbukaan informasi publik good governance. Adapun beberapa tantangan dalam menghadapi keterbukaan informasi publik good governance, yang pertama yaitu perkembangan teknologi digital, yang kedua perang informasi. Namun semua itu tentunya sudah teratasi oleh undang-undang yang disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik atau KIP dalam rapat paripurna DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat 3 April 2008, maka semua warga negara Indonesia mendapat jaminan hak atas informasi. Namun di dalam Undang-Undang KIP, tidak semua informasi dapat diketahui publik secara bebas. Mengenai informasi yang menjadi konsumsi publik, dalam pasal 12 ditegaskan bahwa setiap badan publik wajib mengumumkan layanan informasi yang meliputi jumlah permintaan informasi yang diterima, waktu yang diperlukan badan publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi, jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi atau alasan penolakan permintaan informasi. Keberadaan Undang-Undang KIP merupakan jaminan terpenuhinya hak memperoleh informasi. Masyarakat bisa mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan undang-undang ini atau menyebarluaskannya informasi publik sesuai dengan peraturan undang-undang. Dengan transparansi informasi dalam melaksanakan kebijakan publik pada lembaga-lembaga publik, maka pemerintah akan mendapatkan kepercayaan dan songkongan dari masyarakat, sehingga anggaran dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan kebijakan umum dan bagaimana implementasinya di masyarakat dapat secara nyata dilihat semua orang. Dengan itu, masyarakat bisa memberikan penilaian yang positif, termasuk saran beserta rekomendasi yang membangun dan bukan kecurigaan serta kritik yang hanya menyalahkan tanpa memberikan solusi yang nyata. Adapun kesimpulan yang dapat saya simpulkan yaitu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh informasi dari berbagai sumber seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Melalui Undang-Undang KIP, pemerintah telah diwajibkan untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan kebijakan publik kepada masyarakat. Melalui keterbukaan informasi, diharapkan terjadi transparansi informasi kepada warga negara mengenai penyelenggaraan negara oleh pemerintah. Dengan adanya transparansi informasi akan mewujudkan masyarakat yang secara aktif serta dalam hal pengawasan kebijakan publik, sehingga tidak ada rasa saling curiga di antara warga negara dan pemerintahan yang akhirnya dapat mewujudkan negara yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.
Mungkin itulah tadi materi yang sempat saya paparkan mengenai tantangan dalam keterbukaan informasi publik good governance. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.